Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak batilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju alam Islamiyah yang penuh dengan nur cahaya kedamaian, yaitu baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya menyampaikan ceramah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, nama saya Slamet Rayu Putri. Saya dari kelas A Manajemen Dakwah semester 1 Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Pengaruh Internet Terhadap Remaja. Sebelum saya memulai ceramah ini, saya ingin menyampaikan batas masalah yang akan saya sampaikan di dalam ceramah ini, yakni diantaranya pengaruh internet terhadap remaja dilihat dari segi positif dan segi negatif. Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama pada remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya dunia yang berteknologi, mewah dan praktis. Internet bisa didapatkan dimanapun kita berada dengan bermodalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Internet dapat diakses dengan mudahnya melalui HP dimanapun kita berada, atau jika tidak, di setiap sudut kota pasti ada sebuah warung yang menjual jasa internet atau yang bisa disebut dengan warnet. Dunia informasi tanpa batas, orang-orang menyebutnya. Saya sedikit tidak begitu yakin, tapi apa boleh dikata, memang begitu keadaannya. Dengan adanya internet, akses atau jalan terhadap penyampaian informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudahnya, seraya membalikkan tangan atau mengejapkan mata. Banyak ilmu pengetahuan yang begitu melimpah di sana. Informasi yang mengenal apapun dapat kita temukan di jagat internet ini. Lalu apa hubungannya dengan siswa? Tentu saja sangat erat hubungannya dengan siswa, karena siswa tidak luput dengan yang namanya informasi, ilmu pengetahuan. Internet ini adalah media yang paling efektif dan mudah untuk didapatkan dan diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa karena adanya kebebasan ini dapat terjadi pula penyalahgunaan fasilitas internet sebagai sarana untuk kriminalitas atau asusila. Siswa yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas ini untuk mencari hal-hal yang aneh-aneh, seperti gambar-gambar yang tidak senonoh atau video-video aneh yang bersifat asusila, yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian dari siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah, memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa-siswa yang hanya duduk diam di depan meja dan mendengarkan gurunya berbicara. Hal ini dapat menjadi sebuah motivator terhadap siswa untuk
terus berkembang dan juga dapat berfungsi sebagai penghancur generasi muda. Remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan di sekitarnya. Dia akan mengikuti hal yang paling diminat yang berada di dekatnya. Jadi kemungkinan terjadinya perubahan yang drastis dalam masa-masa remaja akan mendorong ke arah mana remaja itu akan berjalan, ke arah positif atau negatif, tergantung dari mana dia memulai. Remaja yang kesehariannya bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap perubahan informasi di sekitarnya, karena ia terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi-informasi tersebut, sehingga dia lebih daripada yang lainnya. Tetapi selain itu, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif justru sebaliknya, dia akan nampak pasif karenanya diperbudak oleh kemudahan dan kekayaan informasi dari internet tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan diri dan pribadi kita. Dan selaku remaja, kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini, karena dengan demikian kita pun akan ikut berlari menyongsong masa depan. Baik, demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan dan bermanfaat bagi saya pada khususnya. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetapi jika ada kata-kata yang salah, itu semata berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu dan berceramah lagi. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.